Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Qala musannif rahimahullah ta'ala fa nabiyyu bi fitrani amin. Kita lanjutkan, kita akan membahas ilmu badi. Ini adalah bagian terakhir dari balaghah. Kemudian ilmu badi adalah ilmu yu'rafu bi wujud tasinil kalam. Jadi ilmu yang fungsinya supaya kita bisa mengerti versi-versi tentang bagaimana memperindah kalam. Jadi badi ini istilahnya konsep desain, gitu ya, konsep desain dari kalam. Nah, tapi tentu saja ilmu badi ini harus mutabaqatul kalam li muqtatul hal, dalam artian dia sudah harus memenuhi konsep ma'ani. Dan juga mura'atum, dia harus muraati wuduhi dalalah bi khuluwi an ta'kid maknawi. Dia juga harus memenuhi kriteria dari ilmu bayan. Ya. Jadi ketika ma'ani dan bayan ini semuanya sudah komplit, barulah kita bisa mengaplikasikan yang namanya badi. Nah, badi ini nggak akan bisa diaplikasikan kalau ma'ani dan bayannya belum terrealisasi, semacam itu. Disebutkan dalam pengertian musannif dalam baitnya, ilmun bi wujuh tahsinil kalam tu'rafu ba'da ra'isa bikil marom. Ya, jadi ilmu yang fungsinya untuk menentukan versi-versi bagaimana memperindah kalam. Ya, ini nanti tentunya setelah ba'da ra'isa bikil marom, setelah memperhatikan atau berkonsentrasi menunaikan hal-hal yang sebelumnya dikehendaki, yakni menyesuaikan dengan muqtadul makom dan juga menyesuaikan dengan wuduhud dalalah dengan tanpa ada takkid maknawinya. Nantinya wujud tasnil kalam ada dua versi, ada yang ta'alaq bil makna, ada yang ta'alaq bil lafzi. Yang ta'alaq bil makna namanya muhasinat maknawiyah, yang ta'alaq bil lafzi namanya muhasinat lafziyah. Tsumma wujuhu hisnihi darbani bihasafil afadhi wal ma'ani. Begitu disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Akhdari. Jadi versi pertama, ya, versi pertama dari nilai keindahan itu nanti diantaranya adalah, sebentar, ini kok kayaknya ada yang loncat ini. Halaman 10. Iya, ada 3 halaman yang kurang. Ada 3 halaman yang kurang. Oke. Sebentar, coba saya downloadkan nazomnya ya, supaya kita bisa bahas itu. Recordnya saya matikan dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sebentar. Yakni wa'uda min al-qabil mutabaqah tasyabul atrofi wal muwafaqah. Nanti termasuk dari muhasinat maknawi itu adalah al-mutabaqah. Mutabaqah itu adalah praktik di sana ada kesamaan, ya, ada nilai kesamaan. Nah, yang dikehendaki dengan kesamaan di sini itu ada keserasian, ya. Jadi mutabaqah itu kan secara harfiah artinya cocok. Nah, tapi cocok dalam kasus mutabaqah ini adalah praktik di mana di sana jadi ada 2 hal yang berbanding. Nah, mudahnya begitu. Ada 2 hal yang berbanding. Mutabaqah ini biasa disebut dengan tibak atau tatut atau takafuk. Jadi ada 2 hal yang berbanding dalam jumlahnya. Contohnya umpama sebagaimana terdapat dalam ayat, gitu ya. Yang satu menunjukkan hidup, yang satu menunjukkan mati, kan banyak itu yang semacam itu, ya. Contohnya amata wa ahya, adhaka wa abka. Nah, jadi 2 hal yang di situ artinya memang maknanya bertolak belakang, cuman
nilai bertolak belakang itu kan saling berbanding gitu ya. Saling berbanding ya. Di sini poinnya itu adalah saling berbanding. Itu untuk tibak yang ijabi. Jadi adalah sesuatu yang saling berbanding. Sedangkan kalau tibak yang salbi itu kasusnya nanti adalah antara positif dan negatif. Contohnya yaklamun sama layak lamun ya kayak di ayat itu. Ya, yaklamun dan layak lamun. Itu yang ada sedikit kurang gitu ya di kitab tadi. Kita kembali ke kitab itu saja karena lebih mudah nantinya. Jadi halaman 10. Nah, di sini kan contohnya yak lamun sama layak lamun. Ini contoh tibak yang salbi, yang muthabakoh salep. Berikutnya tasyabul atrof termasuk nilai badik maknawi tasyabul atrof. Apa itu? Yakni dalam ucapan itu ada keterangan yang secocok dengan makna yang awal. Jadi yang depan dan yang belakang itu ada kesesuaian. Contohnya pada ayat ini ya. Pada ayat ini yudrikul absar wa la tudrikul absar wa yudrikul absar wa latiful khabir. Ini adalah tasyabul atrof. Kenapa? Karena yang pertama menyebutkan la tudrikul absar, yang kedua menyebutkan yudrikul absar. Ya. La tudrikul absar dan yudrikul absar itu adalah tanasub di sana. Ya, tanasub. Jadi yang di belakang itu cocok dengan yang di depan. Kan karena artinya itu Allah itu tidak bisa dilihat dengan penglihatan telanjang, tapi Allah mendapati penglihatan. Nah, kemudian muwafaqah. Muwafaqah itu adalah al-jam'u baina syai'aini ma yuwafiquhu. Jadi menyandingkan sesuatu yang di sana ada kesesuaian secara makna. Ada nilai yang cocok secara makna. Memang muqabalah sama muwafaqah ini agak miripnya kalau muqabalah itu berbandingan terbalik. Ya kalau dalam kasus muwafaqah ini cocok secara makna. Contohnya di sini sebagaimana ayat yang menunjukkan jual beli ya beli dan kata keuntungan di belakangnya. Istirok dan ribah ini muwafaqah karena membeli itu identik dengan keuntungan. Nah, jadi termasuk muhasinat badiyah maknawiyah ada muqabalah al-jam'u baina syai'i wa dhiddi atau tasyabul atrof mengakhiri sebuah kalam dengan sesuatu yang cocok ya. Kemudian ada muwafaqah al-jam'u baina syai'i wa ma yuwafiqu mengumpulkan sesuatu dengan hal yang cocok dengannya. Nah, disebutkan wa udamin al-qabil mutabaqah tasyabul atrofi wal muwafaqah. Nah, dalam baitnya bunyinya semacam itu. Berikutnya ada akes termasuk muhasinat ba'diyah maknawi adalah akes. Akes itu uslub, ada gaya atau metode penyampaian dalam kalam, ada yang diletakkan di depan dan di belakang, kemudian dibalik, yang di belakang diletakkan di depan. Contohnya sebagaimana firman Allah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dibolak-balik semacam ini ya, ini namanya akes. Ini muhasinat ba'diyah. Nah, berikutnya ada tashim. Nah, tashim itu apa? Jadi menjadikan ya, menjadikan sesuatu yang akan menunjukkan kepada keterangan di belakangnya sebelum sampai di sana. Jadi sebelum fasilah, sebelum koma, sebelum keterangan terakhir gitu ya dari sebuah alenia atau dari sebuah qafiyah penggalan syair, di sana ada lafadz yang menunjukkan hal tersebut gitu. Contohnya uhillat dami min ghairi jurmin wa harramat bila sababin indal liqa'i kalami falaisa alladhi halatuhu bi muhallalin laisa alladhi haramtuhu bi muharramin. Nah, jadi dalam kasus ini ya, dalam kasus tashim ini sebelum keterangan terakhir di sana disinggung sesuatu yang berkaitan dengan akhir tersebut. Ya. Jadi kayak semacam ada bocoran gitu, semacam
ada bocorannya. Atau nama lain dari tashim ini adalah irsyad. Ya. Contohnya kalau yang dalam ayat Al-Quran itu, maka yadzimahum walakin kanu anfusahum yadzlimun. Allah itu nggak mendolimi mereka. Terus siapa dong yang mendolimi mereka? Ya diri mereka sendiri. Nah, semacam itu. Allah tidak mendolimi mereka, tapi mereka mendolimi diri mereka sendiri. Jadi akhirnya itu sudah ketebak dari keterangan sebelumnya. Itu namanya irsyad atau tashim. Berikutnya musyakalah. Musyakalah itu adalah dzikru syai' bilafdzi ghairi liwuqu'i fi suhbatihi. Menyebutkan sesuatu dengan lafaz yang lain karena di sana bersandingan. Contohnya, qalu tarih alaina syai'an nujid laka tabkhahu qultu utbuhu li jubatan wa qamiso. Nah, di sini ada kata utbuhu li jubatan dan wa qamiso. Masakkanlah untukku gamis dan jubah. Loh, padahal kan gamis dan jubah itu nggak dimasak, tapi dijahitkan. Tapi kenapa di sini dikatakan ya udah masakkan saya gamis sama jubah? Karena menyesuaikan dengan keterangan sebelumnya yang menyinggung masalah memasak. Ya, kadang kan sering kalau dalam perbincangan dalam bahasa Indonesia, aku lagi sibuk nih di dapur lagi masak. Padahal kita sedang butuh sesuatu sama dia. Ya udah kalau itu sekalian masakin bajuku. Maksudnya itu ya tolong segera ambilkan baju saya. Itu di sana disebutkan masakin karena menyelesaikan dengan tema yang si lawan bicara kita itu sedang sibuk. Berikutnya ada tazawuj. Tazawuj itu termasuk muhasinat badi'iyah maknawiyah, yakni mutakalim menggabungkan kedua makna dalam syarat dan jaza. Ya. Contohnya, idza manahan nahi falajah bil hawa asaqat lil washi falajah bihil hajar. Jadi di sini si syair ini memperbandingkan, menyertakan antara nahyun nahi, ya, nahyun nahi, larangan dari seseorang yang melarang, dan juga dipersandingkan dengan mendengarkan yang dipraktikkan oleh seseorang yang mengadu, ya, dipraktikkan dengan mendengar seseorang yang mengadu. Warotaba ala kulli minhuma lijajah syai'. Yang kedua-duanya itu nantinya akan memberikan nilai konsekuensi berupa penekanan. Ya. Ada penekanan di sana. Jadi begini ya, kalau andaikan diurai, idza nahaun nahi an hubbiya lajah bil hawa. Ketika seseorang yang melarang, ya, itu melarangnya dari apa yang ia cintai, lajah bil hawa, maka di sana dorongan dirinya, dorongan hawanya, keinginannya itu akan semakin meluap-luap. Ya. Begitu juga ketika nanti ada seseorang orang yang mengadu akan sebuah cerita yang bohong, lajah bihil hajaru. Ya, nanti di sana itu akan bergejolak atau akan ada penegasan untuk meninggalkannya. Ya. Jadi konsep lajanya ini sama. Ada penegasan atau ada penekanan di sana atas dua hal yang sebenarnya hal itu berbeda. Dampaknya juga sebenarnya berbeda, tapi ada unsur kesamaan. Ini namanya muzawajah. Ya, ini sama. Contoh bawahnya. Wa idza tarobat yauman fafadot dima'uha tadzakkatil kurba fafadot tumu'uha. Wa idza tarabtu yauman, ketika aku katakan istilahnya ketika perang berkecamuk kan gitu, maka akan mengalir darahnya. Dan ketika teringat akan keluarga, maka mengalir air matanya. Jadi sama-sama memiliki efek tarotub yang sama. Meskipun unsur kesamaan itu tetap ada perbedaannya. Berikutnya ada rujuk. Termasuk muhasinat badi'iyah maknawiyah ada rujuk.
Rujuk itu mutakalim kembali ke pembahasan sebelumnya untuk membatalkannya. Ya, jadi semacam menarik kembali ucapannya gitu. If bidiyari lati lam ya'fuha al-kidamu bala wa ghaya al-arwahu wadiyamu. Berhentilah di rumahan yang perumahan itu tidak akan beraroma busuk karena termakan zaman. Ya, betul, tapi dia akan tetap rusak atau tetap akan beraroma busuk disebabkan oleh angin dan hujan. Jadi diralat itu, rujuk ini ralat. Mukobalah tadi kan mutobakoh ya, mutobakoh. Nah, kalau mukobalah ini sebenarnya ya mirip dengan mutobakoh, cuman di sana itu perbandingannya lebih dari 1, 2, 3 semacam itu. Contohnya di sini pada ayat falyat haku qalilan wal yabku katsira. Ini kan perbandingannya 2 ayat haku sama yabku qalilan sama katsira. Kan begitu. Berikutnya wa yuhillu lahum thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'its. Nah, ini yuhillu sama yuharimu, lahum sama alaihim, thayyibat sama khaba'its. Nah, itu jadi di situ 3 bahkan. Ya. Jadi muhasinat badiyah maknawiyah ada akes, tashim, musyakalah, tazawuj, rujuk dan muqabalah. Wa aksu wa tashim wa musyakalah, tazawujun, rujukun au muqabalah. Berikutnya ada tauriyah. Tauriyah itu ada 2 ya. Ada maknan qorib wal maksud, ada maknan ba'id wal maksud. Jadi cakupan sebuah lafaz yang memiliki dualitas makna namanya tauriyah. Satu lafaz dualitas makna, itu namanya tauriyah. Ada makna qorib, ada makna ba'id. Yang makna qorib itu tidak dikehendaki, yang makna ba'id itu justru dikehendaki. Ya. Contohnya sebagaimana dalam ayat wa walladzi yatawaffakum bilaili wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Nah, dialah zat yang menidurkanmu lah katakan semacam itu di malam hari, mematikanmu di malam hari dan mengetahui apa yang kalian terjang, apa yang kalian lukai di siang hari. Di sini bahasanya adalah jarahtum itu secara harfiah kan merobek kulit, ya merobek kulit. Mana jauhnya adalah iktirafuz dzunub, ya melakukan dosa. Nah, ya, iktarofa itu artinya melakukan dosa. Jadi makna bait yang dikehendaki yang berupa praktek melakukan dosa. Termasuk tauriyah ya ketika Nabi Ibrahim itu bertemu dengan salah seorang paraoh zaman dahulu, ditanyai tentang istrinya Saroh itu, ini siapa? Jawaban Nabi Ibrahim, oh ini saudara saya. Saudara itu ada 2 macam, saudara yang dekat itu ada saudara satu nasab, yang kedua ada saudara dalam agama. Yang dikehendaki Nabi Ibrahim adalah saudara dalam agama. Ya. Tauriyah untuk abi ihamin 5 urida maknahul ba'idu minhuma, yaitu tauriyah. Nah, tauriyah ada 2 macam nanti. Ya. Ada namanya murasyahah, jadi ada ciri yang merupakan identik dengan makna qorib, ada mujarodah yang menyebutkan ciri yang tidak menyebutkan ciri dari makna qorib. Tauriyah murasyahah yang menyebutkan ciri dari makna qorib, yauhal mu'ridu anna hasbukallahu ta'al. Ya. Jadi di sini kata ta'ala ada 2 macam. Yakni ta'ala ini bisa maksudnya adalah menyucikan Allah. Ya, cerita dari kata ta'ala, makna baitnya adalah untuk meminta orang yang dipanggil itu menghadap ta'al. Nah, tapi di sini menyebutkan mulaimnya untuk makna qorib, yakni zikrul jalalah. Nah, dengan menyebutkan Allah, asumsinya di situ adalah ta'ala, padahal yang dikehendaki adalah ta'al untuk memanggil orang yang berpaling tadi. Namanya adalah tauriyah murasyahah, tauriyah dengan pengunggulan gitu ya. Lalu kalau mujarodah tidak menyebutkan ciri-ciri itu.
Warusyihat bima yulaimul qarib bacuridat bifakdi fakun unib. Terus berikutnya ada al-jam'u, ya. Al-jam'u itu apa? Yakni mengumpulkan dua hal atau lebih dalam satu hukum. Contohnya dalam ayat al-mal wal banuna zinatul hayati dunya. Nah, atau dalam syair inna syababa wal faragha wal jiddah mufsidatun lil mari ayu mafsadah. Masa muda, nganggur dan kekayaan itu bisa merusak seorang pemuda dengan segala macam kerusakan. Tafrik itu melakukan rincian, ya. Jadi di sana mutakalim memisah antara dua hal dari satu macam. Ya, yang di sana itu tujuannya bisa jadi untuk melakukan penegasan dalam pujian. Jadi dirinci sifat-sifatnya semacam itu ya. Nah, itu tujuannya untuk memuji gitu. Contohnya mana walu gomami wakta rofi kana wal imari yaumasako. Tidaklah pemberian dari mendung di waktu musim semi sebagai pemberian seorang pangeran pada saat ia dermawan. Karena fana walul amiri bidurati ainin, karena pemberian dari sang pangeran itu adalah dengan permata-permata, sedangkan pemberian dari mendung itu adalah tetesan hujan. Wanawal ghamami kitratul ma'in. Ya. Taksim berikutnya adalah taksim dari termasuk badik, ya, membagi-bagi. Jadi menyebutkan banyak hal, kemudian masing-masingnya diberikan hal yang layak atau yang sesuai. Di sini contohnya wala yuqimu ala dhaimun yuradu bi ilal adillani ghairil hayyi wal watad. Hadza alal khosafi marbutun bi rumati wa hadza yusyatu fala yursalahu ahad. Jadi kata-kata airul hayyi, ya, air itu artinya himar, yakni keledai. Marbutun bi rumatihi, maksudnya dia diikat dengan talinya. Yusyaju itu artinya dipukul. Nah, syair di sini menyebutkan banyak hal yang berkaitan, yakni airul hayyid wal watid. Ya. Jadi himar dan watid. Ya. Jadi poin dasarnya di sini adalah imar dan semacam paku gitu ya. Watid itu kan paku atau pasak. Nah, nanti himar itu kaitannya dengan diikat pada tali, sedangkan namanya paku atau pasak itu kaitannya dengan dipukul. Nah, jadi sudah maklum himar itu cocok dengan ditali, paku atau pasak itu cocok dengan dipukul. Ada kombinasi dari keduanya al-jam'u ma'at tafrik. Jadi mengumpulkan dua hal atau lebih dalam satu hukum, kemudian merincinya dengan hukum-hukum khususnya. Fawajahuka kanari fi dawiha wa qalbi kanari fi hariha. Wajahmu laksana api dalam cahayanya, hatiku laksana api dalam panasnya. Jadi sama-sama berhukum sebagaimana api. Cuman ada rincian yang berbeda kalau wajah itu dalam cahaya, hati dalam panasnya. Artinya panas. Berikutnya ada al-jam'u ma'at taksim. Jadi di jam'u setelah itu ditaksim. Nah, jadi mengumpulkan dua hal atau lebih dalam satu hukum, kemudian dilakukan pembagian-pembagian di sana. Ya. Kasus taksim tadi itu kan sebagaimana contoh himar dan paku itu diberi hal-hal yang cocok untuk masing-masing. Nah, di sini ya menyebutkan beberapa poin, ya. Di antaranya ada pada kata lisabi manakahu wal qatlu ma waladu wan nahbu ma jama'u wan naruma ma zuri'u gitu. Jadi sabiyu, ya, sabiyu ini kan artinya adalah ditawan. Manakahu, objek dari nikah itu kan wanita.
Kemudian kata-kata wal kotluma wulidu yang dilahirkan itu anak dikaitkan dengan kata kotel, amwal, harta, nah bin ya. Nah bun itu artinya kurang lebih rampas ya, dirampas. Zuru tanam-tanaman, ihrok dibakar. Itu semua dimasukkan dalam satu hukum ya, yakni asyiko, tashko ya, tashko bihirumu, tashko bihirumu. Jadi bangsa Romawi yang merasakan kerugian, bangsa Romawi merasakan kerugian, bangsa Rum merasakan kerugian, wanitanya ditawan, anak-anaknya dibunuh, hartanya dirampas, sesuatu yang dikumpulkan itu kan hartanya dirampas, tanamannya dibakar. Ada taksim ma'al jam'i, jadi ditaksim dulu baru dijam'u gitu ya. Taksim syai'in tuma jam'uhu. Komun idza harabu darru aduahumu au hawalun nafa fi asyaihim nafa'u. Sajiyatun tilka minhum ghairu muhdatsah innal khalaiqa fa'lam syarahal bidah. Dalam kasus ini si syair merinci dua hal, duril a'da wa nafil akriba. Musuh bahayanya musuh dan manfaatnya kerabat. Kan ditaksim dulu. Kemudian masing-masingnya diberikan hukum yang sama, yakni sajiyatun ya. Yakni ada pada kata sajiyatun. Yang sajiyatun itu artinya adalah hal alami atau hal bawaan yang tidak dibuat-buat. Jadi mau namanya musuh yang membahayakan atau kerabat yang memberikan manfaat, itu ya memang sudah bawaannya begitu. Ya. Allah sudah desain begitu. Berikutnya ada al-jam'u ma'a tafrik wa taksim, kombinasi dari jam'u, tafrik dan taksim. Jadi pertama di jam'u dulu ya, banyak hal diberi satu hukum. Kemudian barulah dipisah-pisah hal tersebut. Setelah dipisah-pisah, barulah dibagi-bagi sesuai dengan nilai yang cocok. Ya. Contohnya sebagaimana dalam surah Yunus ini. Ya. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa biiznihi. Faminhum syaqi wa sa'id. Ya. Jadi ini adalah nakiroh, pada lafaz ini adalah nakiroh dalam bentuk nafi yang artinya adalah umum. Ini kan jam'u, jadi semuanya tidak berbicara kecuali dengan adanya izin dari Allah. Baru kemudian ditafrik, ya, tapi dari yang tidak bicara itu ada yang celaka, ada yang bahagia. Nah setelah dipisah begitu, barulah dirinci, ditaksim, diberi bagiannya masing-masing. Nah, nanti orang-orang yang celaka, fa'amal ladzina syaqu fafinnar. Ya. Faladina kemudian untuk orang fa'amal ladzina sa'idu yang bahagia fafil jannah di dalam surga. Jadi mengkombinasikan jam'u, tafrik dan taksim. Jam'un wa tafrikun wa taksifun wa kilahima aw wahidin jam'un yaqa. Berikutnya ada alafu wa nasyru ya. Jadi lafu itu artinya mengumpulkan atau menempelkan, an-nasru menyebar. Alafu itu menyebutkan banyak poin ya. Jadi tsumma yudkaru ma yunasibu wahidin minal min ghairi ta'yin. Kemudian setelah menyebutkan beberapa poin disebutkan juga hal yang cocok di sana tapi dengan tanpa ditentukan. Contohnya wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahar litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlih. Di sini menyebutkan beberapa hal yakni malam dan siang. Kemudian menyebutkan hal yang cocok untuk keduanya dengan tanpa ditentukan. Supaya kalian bisa tinggal di sana dan juga bisa mencari anugerahnya. Tapi kan nggak ditentukan secara pasti yang mana. Meskipun nilai munasabahnya bisa kita lihat di sana ya. Berikutnya ada istighdam. Istighdam itu satu lafadz memiliki dua makna. Ya. Tapi
di sana salah satunya makna itu diwakili oleh lafaz tersebut, makna yang lain diwakili oleh domir. Jadi untuk menunjukkan makna yang kedua itu mengaplikasikan domir. Untuk menunjukkan makna yang kedua mengaplikasikan domir. Contohnya idza nazala sama bi ardi qaumin ra'ainahu wa in kanu ghadaba. Ketika turun langit pada sebuah bumi nya sekelompok kaum, maka akan kami pelihara tanamannya. Hunya ini kembali ke sama, tapi yang dikehendaki bukan sama langit, namun yang dikehendaki adalah perkara setelahnya yang dari hujan itu akhirnya tumbuhlah tanam-tanaman. Nah, ro'ainahunya ini kembali ke sama dengan maksud tanam-tanaman. Berikutnya ada tajrid, termasuk muhasinat badiiyah maknawiyah adalah tajrid. Apa itu tajrid? Jadi untuk memurnikan dari dirimu pada orang lain supaya kau bisa menghitobinya. Contohnya la khaila indaka tahdiha walamal fal yas'at annutku ilam yas'at alhal. Tidak ada kuda di sisimu ya yang kau jadikan sebagai hadiah dan sebagai harta benda, maka hendaklah berbahagia sebuah ucapan ketika kondisi tidak bahagia. Jadi dia memposisikan dirinya seolah-olah sebagaimana orang lain untuk diajak bicara. Jadi kalau umpama kita lagi jengkel, kamu ini gimana sih? Tapi ngomong sama diri sendiri. Tajrid. Maksudnya memurnikan ini berarti memposisikan dirinya sebagai lawan bicara. Ya, supaya bisa menghitopi dirinya sendiri. Ya seolah-olah kita bayangkan diri kita di hadapan kita gitu ya. Seolah-olah diri kita ada di hadapan kita, kemudian kita ajak bicara gitu. Walafu wa nasyur wal istikhdamu aidan wa tajridun lahu aksamu. Nah, tajrid ini ada beberapa macam, ya tajrid ada 3 macam. Yang pertama dengan min tajridiyah, dengan ba tajridiyah, yang terakhir dengan tanpa harf. Contoh dengan min tajridiyah, li min khalidin sodikin hamim. Ya, li min khalidin sodikun hamim. Nah, jadi di sana itu tujuannya untuk mengatakan bahwasanya Khalid itu nggak punya siapa-siapa lagi. Ya. Jadi murni Khalid itu hanya punya saya saja. Temannya itu ya hanya saya. Jadi memurnikan. Berikutnya ba. La'in sa'alta Muhammad dan la'atas alan nabihil bahar. Nah, jadi kita itu di sini adalah memurnikan konsep hanya kepada lafaz yang menjadi majrurnya. Kalau kamu bertanya pada Muhammad, niscaya kamu benar-benar bertanya kepada lautan. Ya, hanya si Muhammad itulah yang konsepnya semacam lautan. Dalam syair falain bakitu la arhalan nabi ghuzbah tahwal ghanaim au yamuta karimun. Nah, dalam syair disebutkan falain bakitu, yang ia kehendaki ya dirinya sendiri, tapi di akhir bait dia bilang yamutu. Nah, yang dikehendaki dengan yamuta itu juga dirinya sendiri, tapi dia tidak ngomong amut gitu, tidak, karena ia memposisikan dirinya sebagai orang lain, sebagai bentuk mubalaghah bahwasanya dia adalah orang yang dermawan. Yamuta karimu, atau orang dermawan akan meninggal, maksudnya ya dirinya sendiri, itu untuk menunjukkan betapa dia itu adalah orang yang dermawan. Berikutnya ada mubalaghah, termasuk muhasinat ba'diyah maknawiyah adalah mubalaghah. Apa itu mubalaghah? Yakni mutakalim di sana berlebih-lebihan dalam memberikan sifat hingga sampai di level yang mustahil atau tidak mungkin terjadi. Mubalaghah ada 3 macam. Ada yang mungkin akal dan adatan, namanya tabligh. Ada yang mungkin aklan tapi la adatan, mungkin secara akal tapi tidak secara adah, namanya ighraq. Ada yang nggak mungkin secara akal dan adatan, namanya hulu. Hulu ini melewati batas. Mubalaghah yang mungkin aklan wa adatan, fa'ada ida baina tsaur wa najah dirokan walam yandoh bima'in fayusal. Jadi di sini ya nilai mubalaghahnya adalah
bahwasanya kudanya itu ya kuda yang ia miliki yakni idak itu dapat melampaui sapi ya, dapat melampaui sapi, dapat mengejarnya dalam jarak yang dekat. Ya, kuda ini bisa mengejar sapi dalam jarak yang dekat. Ya, ini adalah hal yang mungkin secara akal dan adatan untuk menunjukkan betapa larinya itu kencang. Walam yandoh bimain fayusal. Tapi masalahnya ketika mengejar itu kudanya nggak berkeringat. Ya, istilahnya nggak sampai lelah, hanya untuk mengejar sapi saja, tidak berkeringat. Ya agak alay, cuman alaynya masih masuk akal gitu ya, secara akal dan masih masuk akal dan masih mungkin secara adah. Nah, nanti ada igrok itu kalau andaikan nggak mungkin secara adah tapi mungkin secara akal. Contohnya nukrimu jarona madama fina wa nutfiwa al karomata haitsumala. Kami muliakan tetangga kami selagi tetangga kami bersama kami. Dan bahkan kemuliaan pun akan kami ikutkan kepadanya. Kemanapun ia akan pergi. Ini mungkin secara akal, tapi nggak mungkin secara adah. Maksudnya gimana? Kan nggak mungkin secara umumnya, umpama tetangganya mau kemana-mana gitu, tetap dipenuhi kebutuhannya, tetap didermawani, kan nggak gitu. Umumnya ya kalau bersama kita saja, kalau dia sudah pergi jauh ya sudah nggak sedermawan itu kan. Ini alainya sampai kemana-mana pun akan kami dermawani, akan kami penuhi keinginannya. Ini mungkin secara akal tapi lah adatan. Nanti yang nggak mungkin secara akal dan tidak mungkin secara adatan, sebagaimana contoh wa akhafta ahla syirki hatta innahu latakhofukan nutfa allati lam tukhlaq. Kamu takut pada orang-orang yang syirik, ya. Bahkan kamu takut pada setetes sperma yang belum diciptakan. Ya gimana caranya takut pada sesuatu yang belum ada? Ini nggak mungkin secara akal dan adah. Ini namanya hulu. Nah, tumal mubalaghah wasfun yudda'a buluhuhu qadron yura mumtani. Auna iyan wa huwa ala anha'a tablighin ighrokin hulu wan ja'a makbulan au mardud. Nah, nanti mubalaghah ini ada kasus untuk hulunya tidak mubalaghah. Jadi kan mubalaghah tadi kan ada yang tabligh, ighraq sama hulu. Yang hulunya ada dua macam, ada yang makbul, ada yang mardud. Contoh yang makbul, yakadu zaituha yudi walam tamsa sunar. Ya, seolah-olah bahkan hingga adanya minyaknya itu bercahaya. Ya, adanya minyaknya bercahaya padahal tidak tersentuh api. Saking kuatnya cahaya, minyaknya itu sampai bercahaya padahal minyaknya tidak tersentuh api. Ya, ini makbul. Yang mardud, contohnya askuru bil amsi in azamtu ala syurbi ghadan in nadza minal ajabi. Aku mabuk di hari kemarin dengan adanya niatku mabuk di hari esok. Mabuknya kemarin saat berniat mabuk hari esok. Ini kan gimana caranya? Nah, kemarin saya mabuknya karena saya niat mabuk besok. Nah, ini kan aneh gitu ya. Ini mardud. Berikutnya termasuk muhasinat adalah at-tafri' atau husnul ta'lil, memberikan alasan yang baik. Ya. Jadi isbatu hukmin li muta'aliki amrin ba'da isbati li muta'akin lahu akhor. Memberikan sebuah hukum karena keterkaitan suatu hal setelah adanya hal tersebut yang berhubungan dengan hal yang lain. Contohnya ahlamukum lisakomil jahli syafiyah kama dima'ukum tasfi minal kalabi. Mimpi-mimpimu untuk mengobati kebodohan. Untuk itu bisa mengobati pada sakitnya kebodohan. Bukan mimpi ini.
lapang dada. Ya, lapang dadamu bisa menyembuhkan kepada sakitnya kebodohan, sebagaimana darahmu bisa menyembuhkan dari penyakit. Ya. Jadi kan di sini sang syair itu memuji para tuannya bahwasanya akal mereka, kebijaksanaan mereka itu dapat menyembuhkan sakitnya kebodohan. Nah, itu sebagaimana praktik adanya darah mereka bisa menyembuhkan penyakit beneran, ya. Ya. Jadi penyakit maradul kalbi itu adalah penyakit yang terdapat pada manusia ketika digigit anjing. Jadi apa namanya itu? Rabies, ya rabies, darah kalian bisa untuk mengobati rabies. Ini husnul taklil. Jadi mengait-ngaitkan suatu hal gitu, mengait-ngaitkan suatu hal atas dasar hal yang lain. Ya dibuat cocok logi lah husnul taklil. Ya maaf itu tafriknya. Namanya tafrik, ya, bukan husnul taklilnya. Ini tafriknya. Jadi tafrik itu ya kayak dibuat cocok logi gitu. Nah, kalau husnul taklil ini musim mutakali mengklaim suatu hal sebagai sebuah sabab, sebagai sebuah efek yang memang di sana ada nilai sastrawinya yang bukan sebab hakiki. Jadi mutakalim itu mengklaim suatu hal ini loh sebab dari kejadian ini, tapi atas dasar nilai sastra, bukan atas dasar nilai sebab hakiki. Contohnya di sini amma dzaka falam tasfarro idjanahat illa li firqati dzakal mangdar dzakal illa li firqati dzakal mangdarul hasan illa li firqatin dzakal mangdarul hasan. Di sini ya dzaka dikendaki adalah matahari. Matahari itu tidak akan menguning saat waktu tenggelam karena sebuah sabab tabii. Jadi matahari itu menguning bukan karena mau tenggelam, tapi ia menguning karena ia sedih. Ia berpisah, ya. Ia bersedih, ia disebabkan karena ia berpisah dari pemandangan yang indah. Jadi menguningnya matahari itu bukan karena mau tenggelam, melainkan karena akan berpisah dengan pemandangan yang indah. Disebutkan dalam baitnya watafri'u wa husnu ta'lilin lahu tanwi'u, ya. Untuk husnul taklil nanti ada beberapa macam, kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.